Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tania Putri dengan NIM 1866059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seminar proposal desain saya yang berjudul Perancangan Surabaya Art and Culture Center dengan pendekatan arsitektur metafora, dengan Bapak Andi Baso Mapaturi selaku dosen pembimbing utama. Untuk di daftar isi terdapat bab pendahuluan, bab data, bab proses desain, dan juga daftar pustaka. Baik, selanjutnya langsung masuk ke tahap studi awal. Surabaya terkenal dengan sebutan kota pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Kebudayaan pada kota ini sangatlah beraneka ragam. Selain itu, Surabaya akan menjadi salah satu kota percontohan dalam pengembangan budaya. Tentunya, hal itu dapat terwujud karena didukung kuat oleh faktor-faktor di dalamnya, seperti kekayaan seni yang dapat dilestarikan menjadi budaya, yang hal tersebut sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, seperti halnya tarian remo, ludruk, kidungan, dan lainnya. Pada tahun 2000-an, keragaman seni ini seringkali menjadi tontonan yang menarik antusias masyarakat. Namun, memasuki era modern ini, seni yang dijadikan kebudayaan tersebut seringkali jarang mendapat perhatian dan upaya pelestariannya. Dari hal tersebut ditemukanlah suatu isu, yaitu memasuki era modern ini, seni dan kebudayaan tersebut seringkali jarang mendapat perhatian, dan juga di sisi lain, gedung kesenian pada kota ini jarang sekali ditemukan keberadaannya. Kemudian, terdapat suatu fakta yang diperoleh dari situs-situs internet yang mengabarkan berita Surabaya bahwa Wali Kota Risma berencana ingin memiliki gedung pusat kesenian di kota Surabaya. Keberadaan gedung ini diharapkan dapat menambah nilai ketertarikan para generasi muda akan memperdalam, mempelajari, dan melestarikan kebudayaan. Selanjutnya, masuk ke dalam bab pendahuluan. Yang pertama, ada tujuan desain. Adapun tujuan yang terdapat pada perancangan Surabaya Art and Culture Center ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk melestarikan budaya dan kesenian. Lalu yang kedua, untuk memfasilitasi kegiatan hiburan di bidang seni pertunjukan. Lalu yang ketiga, untuk menyediakan wadah pembinaan pengembangan dan pelatihan tentang kebudayaan. Lalu tujuan yang terakhir, untuk menambah ikonik dari kota Surabaya sendiri. Untuk kriteria desainnya, tujuan-tujuan di atas dapat dicapai melalui solusi pendekatan perancangan pada desain yang akan dibuat. Pendekatan yang digunakan ialah arsitektur metafora dengan memperhatikan peningkatan kualitas site dan lingkungan, disertai dengan kriteria desain sebagai berikut, yaitu yang pertama, memodernisasikan yang tradisional, lalu yang kedua, transparansi desain, yang ketiga, berupa bangunan ikonik, yang keempat, green open space, lalu yang terakhir sebagai public space, education, and culture space. Selanjutnya ke ruang lingkup desain, yaitu yang pertama, fungsi, sebagai tempat pusat seni dan promosi memperkenalkan kebudayaan Jawa Timur dan lainnya. Lalu yang kedua, sebagai tempat pembinaan dan pelatihan kebudayaan dalam upaya pelestarian seni dan kebudayaan. Dan untuk objeknya adalah Surabaya Art and Culture Center. Penggunanya yaitu berupa wisatawan domestik dan wisatawan asing. Untuk pendekatannya menggunakan arsitektur metafora. Lalu untuk lokasinya yaitu memerlukan lokasi yang strategis guna mendukung daya tarik dan fungsi bangunan yang berlokasi di kawasan Komplek THR Surabaya yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, Kota Surabaya. Baik, selanjutnya masuk ke referensi data objek. Pada dasarnya, perancangan objek desain Surabaya Art and Culture Center ini merupakan salah satu prasarana di dalam bidang seni dan kebudayaan yang dibangun dengan tujuan melestarikan seni dan budaya yang telah ada, juga sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan pelatihan tentang kebudayaan bagi seniman maupun masyarakat umum. Perancangan Surabaya Art and Culture Center ini memiliki fungsi pokok perancangan pada umumnya. Berikut, saya akan menampilkan fungsi pokok dan fasilitas yang berada di dalamnya.
Berikut data literatur yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk perancangan Surabaya Art and Culture Center. Dilanjutkan dengan referensi pendekatan desain. Menurut Anthony, yang diambil melalui bukunya dapat diperoleh jenis dari konsep arsitektur metafora, yaitu sebagai berikut. Terdapat metafora terabah, metafora tak terabah, dan metafora kombinasi. Berikut saya tampilkan secara lengkap dari referensi pendekatan desain. Dilanjutkan dengan referensi keislaman desain. Dari 5 surah Quran tersebut dapat diterapkan pada desain bangunan melalui vegetasi maupun elemen pada indoor dan outdoor-nya. Nah, untuk pemilihan presidennya telah disesuaikan dengan objek rancangan dan juga pendekatan yang digunakan, yaitu arsitektur metafora, yang dapat dilihat dari interior maupun eksterior bangunan, bahkan sirkulasi yang digunakan. Selanjutnya langsung masuk ke data kawasan. Untuk lokasi perancangan sendiri berada di Jalan Kusuma Bangsa yang merupakan salah satu tempat yang strategis di pusat kota Surabaya dengan luas 5,56 hektar. Di wilayah ini dikelilingi oleh bangunan residensial, komersial, dan juga di bidang pendidikan seperti SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 5. Kelebihan pada kawasan ini yaitu berada di kota Surabaya. Terdapat banyak bangunan komersial, residensial, dan juga di bidang pendidikan. Lokasi berada di tengah kota dan merupakan kawasan strategis sehingga dapat memadai objek rancangan. Sedangkan untuk kekurangannya berada di daerah yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Baik, selanjutnya masuk ke data tapak. Untuk luasnya 55.600 meter persegi. Dan untuk view-nya, sebelah utara terdapat permukiman warga, sebelah selatan bekas lahan taman remaja, sebelah timur terdapat permukiman Taman Mundu, Taman 10 November, Museum W.R. Supratman. Dan untuk sebelah baratnya terdapat Jalan Raya Kusuma Bangsa, Taman Makam Pahlawan, Masjid Cengho, dan area residensial. Dilanjutkan dengan sirkulasi, aksesibilitas, dan juga iklim dan cuaca pada tapak tersebut. Vegetasi pada tapak ini terdapat pohon tanjung, pohon kiara payung, pohon bintaro, pohon gelodongan tiang, dan lainnya. Selanjutnya, utilitas dan jenis tanah. Untuk utilitas, terdapat tempat sungai atau aliran air yang tertutupi oleh cor-coran. Untuk jenis tanahnya, berjenis tanah aluvial. Berikut regulasi yang telah saya tampilkan secara lengkap. Dilanjutkan dengan proses desain. Sebelum mendesain sebuah rancangan, perlu dilakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ada isu, yang kedua, data, yang ketiga, tujuan, 4, pendekatan, 5, tagline, 6, analisis, 7, konsep, dan yang terakhir, hasil rancangan. Berikut skema proses desain yang telah saya buat. Dilanjutkan dengan ide dasar. Di sini saya menggunakan tagline yang berbunyi beranda sesarengan, yang memiliki makna untuk membaurkan antara seniman, seni, dan budaya dengan masyarakat, juga lingkungan sekitarnya dalam bersama-sama membangun cagar budaya dan kesenian di Surabaya dengan pendekatan arsitektur metafora. Manfaatnya dapat merancang sebuah bangunan dengan melihat semua parameter masalah dari aspek yang terwujud dan tidak terwujud dari arsitektur. Untuk penerapan tagline yaitu melalui visual, akustik, motorik, dan juga tekstur. Berikut untuk gambaran sederhana dari ide desain yang telah saya buat. Dilanjutkan dengan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.